kejaksaan, dan ini sudah kasus-kasus naik terus. Siap. Nah, oleh karena itu ini menjadikan suatu cermin juga bahwa jaksa rupanya sudah bisa berhasil dengan kemampuannya dan integritasnya. Kan nanti ada magang mahasiswa-mahasiswi ke sini. Jadi 2DM magang ke 2DM sana. juga magang sana. Boleh, cocok. Sebulan aja. Iya, betul. Refreshing gitu. Ganti suasana. Gimana? Cocok nggak? Setuju nggak? Masih cocok. Masih jadi siswanya apa dosennya? Kalau kita yang penting adalah penegak hukum konsisten. Oke, Bro. Dengan konsisten itu masyarakat akan tahu bahwa ini jaksa betul, bahwa ini tidak terkait dengan kepentingan. Siap. Tapi kalau naik turun, lah ini. Oleh karena itu sustainable dalam pemberantasan korupsi, konsistensi, tidak tebang pilih, objektivitas, itu akan masyarakat menunggu. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada, konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, jumpa lagi dengan program 2DM BTS, Bincang Tokoh Tapi Santai. Sore ceria. Iya, saya Dedi. Perkenalkan dulu dong. Iya. Ulangi lagi. Gak usah, kita sudah kesohor sekarang. Oh iya. 2DM itu Dedi Mumu. Nah, Sobat, kita kali ini pakai baju PON kita, karena kemarin hari Sabtu kemarin Pak Jokowi membuka Pekan Olahraga Nasional yang ke-22 di Papua. Orang bisa. Dan jujurmu kemarin kita ke sana, saya bersama Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen. Oh, keren sekali acaranya. Euforianya luar biasa, dan Papua ternyata nggak seperti yang saya gambarkan, karena jujur kan baru pertama kali. Papua aduh keren banget. Alamnya keren, terus potensi alamnya memang kita nggak bisa pungkiri keren banget. Jadi wajar. Temanya Torang bisa. Berarti Papua sudah oke. Dan gedung gornya venue standar internasional, keren. Dan saya bangga jadi bagian besar dari masyarakat Papua gitu. Itu kemarin kita ngomong Papua. Iyo. Kita kedatangan tamu istimewa. Istimewa, dan tadi dadakanmu. Asli dadakan ini. Dan ini bukan kaleng-kaleng lagi. Bukan kaleng-kaleng yang kita undang ini. Yuk kita perkenalkan tamu kita yang beken ini. Prof Ibnu Nugroho. Beliau salah satu pejabat di Universitas Jenderal Sudirman. Ya. Beliau tepatnya sebagai pembantu wakil rektor 2. Wakil rektor 2, Prof Ibnu. Ya. Beliau luar biasa lah kiprahnya di dunia pendidikan. Khususnya memang untuk masyarakat. Dan beliau kayaknya punya kekhususan spesialis ya Prof ya. Pemerhati korupsi ya Prof ya. Oh, jurnal-jurnal beliau itu kalau kita baca itu mungkin nggak akan selesai di podcast ini, Om. Iya, itulah makanya Universitas Jenderal Sudirman punya kompetensi yang luar biasa itu kan. Apa kabar Prof hari ini? Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah menyempatkan waktu di podcast kami. Sampai di Jakarta jam berapa tadi, Prof? Kemarin sore. Oh, kemarin sore. Siap, iya, nginep di Senturi. Tadi pagi ujian. Ada ujian apa, Bro? Ujian sebagai penyuluh anti korupsi utama KPK. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah, Prof. Selamat Prof Ibnu. Keren ini perwakilan dari Universitas Jenderal Sudirman. Prof, apa saja kriteria untuk ditunjuk sebagai penyuluh utama itu, Prof? Ya. Penyuluh korupsi tingkat utama itu kan rupanya KPK bekerja sama dengan BNSP. Jadi ujiannya ujian bersertifikasi. Gitu. Siap. Ada tingkatan muda, madya, utama. Tingkat utama tadi saya sudah bersertifikasi 3 tahun yang lalu. Ini dipanggil untuk di RCC, recognition kompetensi, masih berkompeten atau tidak. Tadi di assessment oleh asesor. Dari jam 9 sampai jam 12.
Alhamdulillah masih layak. Enggak, jangan-jangan asesornya ganti di asesor. Asesornya ganti di asesmen kan. Iya, yang mau asesmen beliau siapa? Di asesmen tadi ya. Yang lulus berapa orang, Prof? Yang diuji kembali. Yang diuji hanya 2. Oh, ada 2. Kebetulan tingkat utama itu hanya sedikit. Siap. Yang paling banyak itu tingkat muda, madya. Tugas-tugasnya Prof nanti ke depan? Tugas utama sebagai narasumber mengkoordinasikan suatu komunitas di dalam masyarakat itu supaya anti korupsi. Organisasi masyarakat, sasarannya, jaringan mahasiswa, sehingga betul-betul Indonesia itu ke depan bebas anti korupsi. Cocok. Berarti nanti di Puspen kan kita minta tolong kan ke beliau sebagai narasumber. Yang jelas beliau sudah punya bekal cukup untuk kita kerjasama nanti ke depan. Gitu. 2D makin pintar. Bukan gitu, tapi harus anggaran kita juga harus mulai disusun mulai sekarang. Ingat, anggaran itu kayak pakai sarung, nggak usah dibahas. Susah. Itu klasik. Udah, kita menuntut ilmu aja sama Prof sekarang. Karena kalau kemarin kan kita wawancara atau bincang-bincangnya dengan Komisi 3 tokoh politik. Cuman kalau di depan beliau kita harus sampaikan bahwa yang namanya manajemen anggaran itu yang utama sekarang itu berbasis kinerja itu berbasis anggaran. Nggak mungkin ya Prof ya. Betul. Kita mau punya cita-cita tinggi tapi nggak didukung anggaran ya. Jadi ini cari pembelaan dari akademisi ini. Iya. Tapi paling tidak gini Mas Edi. Perencanaan yang jelas. Loh, saya kan wakil rektor bidang umum keuangan. Semua kegiatan harus berbasis pada perencanaan. Oke. Rencana Mas Edi apa? Itu dilakukan. Karena kalau tidak berbasis perencanaan, temuan BPK. Betul, Prof. Nggak bisa ada teori ujuk-ujuk. Kalau tanpa perencanaan pasti nggak terserap. Nggak terserap. Iya, minimal nanti ininya kan bolong-bolong lah ya. Itulah. Prof. Ya, sekarang itu Universitas Jenderal Sudirman itu akreditasinya apa, Prof? A ya, Prof. Terus ada pasca sarjana juga lengkap ya, Prof ya? Ada. Jadi di sana itu ada 12 fakultas, 79 program studi. Oke, siap. Ada 30.000 mahasiswa. Luar biasa. Banyak ya? Luar biasa. Ada 1.100 dosen. Ada 1.300 staf administrasi pendukung. Oke, siap. Ya, jadi kalau tentara itu sudah satu brigade. Guru besarnya ada berapa, Prof? Guru besar ada 38 unsur. 38. Termasuk Bapak Burhanuddin nih, Prof? Ya. Masuk di sana ya, Prof? Ya. Terima kasih penghargaannya pada Bapak. Beliau pemikirannya bagus tentang restoratif justice. Iya, siap. Dan restoratif justice itu perlu dikembangkan. Lah ini tantangannya. Siap. Prof, ke depan mungkin ada kemungkinan untuk dikembangkan menjadi pusat kajian kejaksaan di Unsud, Prof? Bisa ya, Prof? Bisa. Khusus untuk restoratif justice dikembangkan khusus di sana itu kan. Iya. Apalagi kejaksaan ini kan sebagai pintu depan. Siap. Kalau presiden mengatakan kan sebagai cermin suatu penegak hukum Indonesia. Betul. Ini yang harus dikaji dan ini harus terbuka ke depannya karena untuk menjadikan cermin negara. Nah, Prof, kalau berbicara tentang cermin, berbicara tentang wajah penegakan hukum nih, Prof. Kalau kami ini kan termasuk generasi muda kejaksaan, meskipun udah tua sebenarnya. Tergantung perspektifnya mana, pemikirannya muda. Betul, gitu Prof. Tuh. Prof, kita nih lihat bahwa kita nggak pernah capek untuk selalu minta dinilai oleh masyarakat, baik masukan dalam rangka untuk membangun ke depan bisa lebih bagus. Menurut kacamata akademisi, Prof, kejaksaan sekarang seperti apa sih, Prof? Ya minimal capaian kinerjanya untuk saat ini gimana tuh, Prof? Ya, saya kira semakin progres yang bagus Kejaksaan Republik Indonesia. Penangannya betul-betul profesional, menekankan pada asas dominis litis. Nah ini, asas dominis litis itu pengendali perkara. Betul. Jadi kedepannya ini jaksa itu juga cermin. Ini perkara diteruskan atau tidak teruskan. Itu yang pertama. Kedua, penanganan kasus korupsi juga naik. Ini suatu tantangan tersendiri. Karena inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Perkara yang besar hanya jangan KPK, kejaksaan, dan ini sudah kasus-kasus naik terus. Nah, oleh karena itu ini menjadikan suatu cermin juga bahwa jaksa rupanya sudah bisa berhasil dengan kemampuannya dan integritasnya.
Nah, ini integritasnya. Karena apa? Karena ada juga jaksa yang nakal. Ini saya melihatnya kemarin tetangga saya Kabupaten Cilacap. Diambil. Wah, itu bagus sekali itu. Kalau seperti itu artinya apa? Menjadikan yang lain itu berbenah. Efek jerah ya. Efek jerah. Siap, Prof. Dan sudah tidak tabu lah kita untuk menunjukkan apa yang emang jelek ya, emang ada yang jelek oknum tapinya kan gitu. Terus kata Pak Jaksa Agung kan, kalau masih bisa dibina. Tapi kalau mau nggak bisa ya dibinasakan. Bahasa beliau kan selalu di dalam setiap kesempatan. Kadang gini Mas Ded, kita kan kalau di kampus itu Prof, kan kita kalau diskusi akademis itu kan kita bebas ya Dok ya. Kita mau ngomong apa kan gitu kan. Biasanya kan kalau kita di kampus itu entah ngomongin A, ngomongin si B ya terbuka gitu kan. Tapi saat ini izin dulu Prof, udah bisa tetap buka Prof di kampus Prof? Hibrid. Sekarang ini lagi ujian UTS, ujian tengah semester. Mungkin pertengahan Oktober kita kuliah hibrid. Khusus angkatan 2001 dan 2020 karena 2020 belum tahu kampusnya, Mas. Benar. Ini sama kayak anak saya mau ujung-ujung semester 2 aja kan. Atau jangan-jangan ujung-ujung bisa lulus. Iya benar. Itu jadi problem juga sih, Prof. Prof, tapi berbicara tentang pandemi COVID-19 nih, Prof, yang berdampak ke seluruh lini kehidupan masyarakat itu, termasuk juga dunia pendidikan tentunya. Nah, apa dampak yang sangat-sangat terasa selain refocusing anggaran ya, Prof? Lah apa selain itu, Prof? Dampaknya karena pendidikan itu kan suatu bentuk untuk memberikan suatu keteladanan. Siap, Prof. Kalau bahasa hukumnya sebagai bentuk gestur. Oke. Ini yang tidak ketemu. Karena nama mahasiswa itu juga melihat gestur dosennya, gestur guru besarnya, perilakunya, percontohannya, keteladanannya. Ini agak sulit ke depan kalau tidak ada jalan tengah seperti itu. Ini yang hilang. Makanya di kami pun kalau ujian-ujian juga bingung. Antara bisa dan tidak bisa sulit. Lain kalau ketemu seperti Mas Didi. Raut mukanya, oh ini nggak bisa ini. Bingung ini. Ini bohong ini. Ini buka catatan ini. Benar. Sayang itu timbulnya habis ketemu. Lah itu makanya. Nah, benar ya, Prof ya. Tadi kan disinggung tentang diskusi akademis itu, Prof. Kan pasti kan selain capaian kinerja, pastikan di kalangan kampus akademis itu ada harapan. Nah itu kan biasanya tuh kan kalau diskusi itu bok-bok tuh gak ada batas itu kan. Nah tentang kejaksaan ini gimana tuh kalau diskusi akademisi di kampus, Prof? Harapannya lah minimal nih, kejaksaan udah bagus tapi besok itu harus begini gitu kan. Biasa di kampus tuh ada aja Pak Dok gitu. Gimana Prof? Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum kedepannya betul-betul mencerminkan keadilan seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Itu apa yang diinginkan, tidak tebang pilih. Ini yang dikhawatirkan itu tebang pilih, tajam tumpul ke atas, tajam ke bawah. Satu. Kedua, ada suatu pemikiran kadang-kadang cari-cari kesalahan. Nah, ini yang harus juga dipelajari ya. Ini bukan era zamannya lah. Jadi kalau memang salah, ingatkan, perbaiki. Kalau tidak bisa, lah baru dilakukan pemeriksaan. Betul. Nah, jadi kalau kata politisi kemarin itu kan kriminalisasi gitu. Dan itu jadi problem kelembagaan sih. Betul. Di semua lembaga penegak hukum rata-rata juga punya problematika yang sama sebenarnya. Tapi bergantung bagaimana mengembangkan integritas institusi ke depan seperti apa kan, Bro. Tapi memang di kita juga sudah agresif sih, Prof, untuk melakukan itu. Kita juga ada program-program strategis, antara lain ada Satgas 53 yang selalu proaktif kalau ke depan ada informasi yang minor tentang personil kita agresif itu, Prof. Dan oknum tapi tidak terbatas hanya jaksanya, Prof. Seluruh pegawainya, Prof. Istilahnya Satgas 53. Satgas 53. Itu. Saya ingat tetangga sebelah IM 56. Iya kan, ada IM, Pak. Iya kan, teman-teman kami kan IM. Ini Satgas 53. Itu memang suatu kalimat-kalimat yang betul-betul. Iya, beliau ini juga katanya aktif pembina ini ya, Prof. Menwa, Prof. Gimana, Prof? Nah sekarang kan pandemi, Prof. Itu menwanya gimana, Prof? Tetap. Latihan fisiknya gimana, Prof? Bisa latihan fisik. Jadi latihan fisiknya kita prokes tetap. Prokes tetap. Pendidikan, Prof, kita
ngomongin Unsud saya jadi menggebu-gebu ini, pengen tanya nih, Prof. Mahasiswa Unsud yang berprestasi di level nasional dan internasional apa aja sekarang, Prof? Kalian promosikan ini Unsud nih supaya kalian teman nanti siapa yang minat di Unsud silakan itu. Di fakultas, hampir semua fakultas kemarin lomba dunia biologi masuk. Wih, keren. Dapat emas apa itu, lupa saya. Siap. Teknik demikian juga. Fakultas hukum, setiap lomba kompetensi peradilan nomor 1. Selalu nomor 1. Piala kejaksaan masih di sana. Kejaksaan Agung belum ada yang ngambil karena belum ada lagi. Piala bergilir. Bergilirnya loh, bergilirnya. Kapan diadakan? Kita belum tahu malah itu ya. Itu masih di sana. Peradilan semua ya, Prof ya? Iya. Oke, siap. Biologi, teknik. Terus lagi, Dok? Kedokteran, pertanian, apalagi pertanian itu temuan padi. Wow. Padinya harum. Pak Rektor itu menemukan padi totogi. Totogi itu dari kita 3 nama penemu. Suwarto, Toto, dan Yogi. Saya pernah dengar ini, ternyata Unsud saya baru tahu ya. Wah, itu kurang piknik, Pak. Karena pandemi, Prof. Soalnya kamu jalurnya bukan ke Purwokerto. Kamu Bandung gitu. Iya. Jalur selatan. Tapi jujur ada yang menarik sih memang. Kalau kita lihat situasi geografisnya Unsud itu memang luar biasa loh, Prof. Saya ngeliat ada satu kota yang agak jauh dari mana-mana, dari ibu kota provinsi, tapi ternyata kotanya hidup, gede dan luar biasa seperti Malang kalau saya lihat gitu. Jadi Prof, dari situasi geografis yang demikian dingin gitu, kehidupan mahasiswanya seperti apa, Prof? Enjoy ya, Prof ya? Sangat senang. Gak ada pergaulan bebas-bebas. Nggak ada. Gak ada ya, Prof? Mahasiswa Unsud ya, Prof, hampir separuh itu Jawa Tengah, Barat, Selatan. Adik-adik Jakarta ini banyak sekali yang sudah di sana. Siap. Jakarta, Bandung, Jawa Barat, sana semua. Mungkin jadi pilihan kan, jadi biaya murah. Betul. Biaya murah, Prof. Biaya hidup murah. Iya, kita makan kemarin 175 cuy. Pecel telur. Bukan. Soto apa itu, Pak? Yang kemarin, Pak, yang seroto. Bukan seroto. Apa kemarin itu ya? Pasti tempe mendoan. Bukan, kayak rawon gitu loh. Soto apa itu namanya? Itu yang di Pemalang. Bukan getuk goreng. Bukan. Biayanya murah, Pak. Biayanya betul, murah. Betul. Jadi bapak-bapak ya banyak jaksa hakim untuk daerah selatan barat itu kuliahnya di Unsud. Oke. Iya. Prof, kita ini kan ada PKS ya, Prof ya? PKS dengan Unsud. Itu PKS itu ruang lingkupnya apa saja, Prof, yang kemarin dikerjakan? Kemarin satu di bidang ke Fakultas Hukum. Ada 3 kalau nggak salah. Fakultas Hukum terkait dengan pusat studi kejaksaan. Kajian eksaminasi. Siap. Kemudian kedokteran forensik. Iya. Nah, kemudian ekonomi kalau nggak salah audit forensik. Terus teknik demikian juga. Lah ini yang saya kira harus perlu dikembangkan, apalagi nanti tambah dengan fakultas fisip komunikasi. Bener. Itu ada TV-nya. Betul, fisip, Prof. gitu. Nanti kita besarkan Puspenkum bareng-bareng ya, Prof. Kita mohon dukungan, mohon arahan gimana caranya Puspenkum menjadi yang garda terdepan informasi untuk. Saya pikir arahnya mau ke sana tuker dosen kan. Gak apa-apa, kami yang ke sana, dosen kan nanti ada magang mahasiswa-mahasiswi ke sini. Jadi 2DM magang ke sana. Magang sana. Boleh, sebulan aja. Iya, betul. Refreshing gitu. Ganti suasana. Gimana? Cocok enggak? Setuju enggak? Masih cocok. Masih jadi siswanya apa dosennya? Prof, kita tuh kepingin punya saluran TV sendiri sih, Prof. Punya broadcast yang keren gitu. Harus eranya sekarang sudah seperti itu. Makanya Prof. Oleh karena mungkin kita nanti perlu anjang sana ke sana deh, Prof. Sekaligus kita mau lihat seperti apa nanti yang sudah dikembangkan. Karena kan kita juga perlu ke sana tuh sering-sering main, melihat evaluasi juga kan kita harus menengok ke sana. Prof, dari seluruh item yang dikerjasamakan memang perlu lebih intens nanti ya. Karena kita mungkin karena pandemi juga berdampak untuk itu. Kemarin tuh ada atensi Pak Jaksa Agung terkait dengan pembangunan laboratorium forensik pidana ya kemarin ya. Itu juga lab laboratorium ya. Tapi lokasinya di sana ya, Prof ya? Untuk labnya di Unsud atau di sini, Prof? Atau hanya tenaganya dari Unsud? Mungkin tenaganya ya. Tenaganya dari Unsud, mungkin lokasinya di sini ya, Prof ya.
Enggak, kan itu kita masih belum ada, masih ada bukan laboratorium forensik ini. Digital forensik. Nah, gimana sih mau? Malu dong depan Prof ngomongnya macam kita aduh. Karena ilmu besok ini tantangan juga kejaksaan. Namanya pembuktian. Hampir semua pakai forensik. Betul. Forensik itu artinya apa tuh? Ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembuktian. Nah, jadi apapun dokter juga oke, masalah orang juga oke, materi oke, semua forensik. Lah, seorang jaksa harus memahami itu. Enak kalau ngobrol sama profesor ini. Jelas. Calon mahasiswa S3-nya nanti. Kamu belum daftar? Daftar lah. Berarti kita nanti magang di sana. Biar kuliahnya gampang di sana. Cocok ya, Prof ya? Cocok. Prof, ngomong-ngomong Prof, ini kepribadi lah sekarang ya. Selain sibuk jadi guru besar Prof, apa Prof keseharian Prof? Ditugasi Pak Rektor sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Siap. Jadi kami mengelola SDM tadi, ada 2.500, mengelola aset-aset dan mengelola kepegawaian. Itu sudah cukup rumit. Rumah tangga. Orang pinter semua. Yang diatur di orang pinter berarti kan. Orang ngendalikan profesor-profesor. Iya. Waduh. Sudah terbayang, kita di kelas aja tahu sendiri kan kalau kita diskusi kayak 10 sarjana hukum, 11 pendapat. Betul. 15 pendapat. Olahraga apa Prof? Yang aktif Prof? Olahraga merpati putih. Nah, silat. Hati-hati, jauh, jaga jarak. Yang jaga jarak bisa tahu orang baik apa enggak itu dari jauhmu. Getarannya. Luntur. Makan langsung deg-degan. Iya. Ini baik enggak katanya? Atau cuma pura-pura baik ya Prof? Merpati putih. Iya. Kaya. Itulah. Tapi Ibu akademisi juga Prof? Ibu enggak, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Putra putri Prof? Putra saya 2. Putri semua. Satu lulusan akuntansi. Siap, Bro. Bayangan kami bapaknya kerja di bank. Ternyata dia punya kemampuan membuat desain aplikasi itu. Fisik desain gambar. Gambar. Pinter gambar malah. Iya. Cita-citanya pengen ini. Desain grafis berarti ya. Atau seperti buat film. Karakter James Bond seperti apa? Nah, anak-anak sekarang seperti itu. Itu untuk Amerika. Padahal ekonomi. Yang kedua, sarjana hukum. Pengen bapaknya pengen jaksa apa-apa. Penulis komik. Nah, tapi untuk Inggris. Tuh, coba. Sebulan $3.500. 40 juta. Nah, ini mungkin Pak Menteri yang seperti itu. Anak-anak sekarang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, hukum kreatif, emang seni yang menghasilkan. Makanya jangan paksain anak itu dengan keinginan kita, Pak ya. Iya. Itu. Saya juga nggak maksa anak, tapi tetap aja makannya banyak. Luar biasa, Prof. Luar biasa. Kita itu ke depan pasti akan banyak mengalami perkembangan hukum pasti akan banyak mengalami kendala, Prof. Ya, karena terutama politik hukumnya hukum. Terus termasuk saat ini, Prof, yang kita rasakan semakin banyak perkara korupsi yang kita tangani, semakin besar perkara korupsi yang kita tangani. Yang pengen goyang-goyang kejaksaan Pak Jaksa Agung juga makin kenceng, Prof. Publik itu mungkin perlu ya pendewasaan untuk masyarakat itu. Juga publik juga kadang masih gampang terombang-ambing. Jadi kadang membandingkannya bukan apple to apple tapi jadi by issue gitu kan. Nah, menurut Prof gimana untuk menghadapi hal-hal yang semacam itu? Katakan gini, identik itu ada koruptor fight back gitu. Nah, ke depan seperti apa Prof menurut Prof? Ini bagian dari paradigma. Prof. Nah, paradigma untuk melawan, kan? Lah, kalau kita yang penting adalah penegak hukum konsisten. Bro. Dengan konsisten itu masyarakat akan tahu bahwa ini jaksa betul, bahwa ini tidak terkait dengan kepentingan. Tapi kalau naik turun, lah ini. Oleh karena itu sustainable dalam pemberantasan korupsi, konsistensi, tidak tebang pilih,
objektivitas itu akan masyarakat menunggu. Sehingga tidak ada kekhawatiran, tangani kepolisian, tangani jaksa, paling begini. Lah ini sudah tidak ada. Lah ini harus dijaga. Karena bagaimanapun juga namanya teori penegakan hukum, kunci kultur masyarakat itu paling penting. Sehebat apapun penegak hukum, kalau masyarakat tidak mendukung, masyarakat tidak mengikuti, masyarakat tidak mensupport itu melaporkan dan sebagainya, nggak akan berguna. Nggak akan berguna. Harus berbasis pada kepentingan masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat? Masyarakat ini artinya politik hukum tadi. Ini politik hukum juga harus konsisten. Jangan sekarang naik besok turun, berubah. Nah itu nggak, kasihan Pak Deddy double CS ini untuk penegak hukum. Ini gimana sih? Kan gitu. Double D ini. Dan Prof, kan perkembangannya juga RJ Pak Jaksa Agung saat ini kan masih ke tindak pidana umum, Prof. Cuman banyak juga desakan dari masyarakat itu RJ juga di tindak pidana korupsi, Prof. Menurut Profesor gimana itu? Bisa ya, Prof? Bisa. Saya pernah penelitian sebabnya. Iya, Prof. Judul saya penyelesaian non litigasi dalam sistem peradilan pidana. Jadi ketika ada temuan, siap, Prof. Temuan langsung diadakan pendekatan untuk dikembalikan. Siap, Prof. Namanya mix tipe, kalau orang BPKP bilang tipe-tipe. Ayo Mas Deddy kembalikan. Kembalikan. Udah kembalikan, selesai. Jadi kalau istilah hukumnya jangan SPDP dulu. Penyelesaian mediasi. Dan itu dalam teorinya ada mediasi penal. Itulah ke depan yang harus dikembangkan oleh penegak hukum. Jadi jangan sampai semua berujung pada litigasi. Yang terjadi ya overkapasitas. Penindakan. Ini penelitian itu akademisi bahwa betul tidak hanya pidana umum yang bisa di-RJ-kan. Ini hasil penelitian bukan betul, itu. Bukan. Cuman Prof, kendalanya pasti nanti gesekan dengan para aktivis korupsi. Artinya penggiat anti korupsi pasti punya respon lah untuk itu. Karena gini, kalau kayak gitu enak korupsi aja kalau gitu kan gitu. Nanti bisa dibalikin itu. Gimana? Harus ada dibatasin kan, Bro? Dibatasin betul konsistensi. Karena itu memang rawan juga sekali untuk dipermainkan. Betul, Bro. RJ itu ada positif, ada negatifnya. Betul, Bro. Positifnya bagus untuk pengurusan. Tapi negatifnya pasang badan, Mas. Betul. Selesai kalau pasang badan. Tapi kan ingat amanat dokter kan, syarat dan ketentuan sesuai resep. Itu. Prof. Nah, sekarang saya berbicara tentang penyuluh utama anti korupsi. Yang namanya penyuluh utama anti korupsi itu pasti punya kriteria. Nah, dan punya visi misi untuk pencegahan. Pertanyaan saya gini, Prof. Kalau Prof menyuluh nanti ke depan, strategi pencegahan seperti apa yang Prof punya? Kami kan di dalam penyuluh itu ada beberapa SDM. Jadi tidak mesti orang hukum deh. Mungkin orang sosiologi perilaku menyimpang. Kebetulan saya orang hukum, berarti kebijakannya hukum. Orang psikologi pendekatan psikologi. Gitu loh. Jadi di situ banyak ahli yang tujuannya adalah untuk mempersempit gerak menyimpang. Jadi keliru kalau itu penyuluhan anti korupsi mesti orang hukum dong. Nah, kebetulan saya orang hukum, sehingga aspek hukum yang kita kembangkan. Kan teman-teman sosiologi nggak ngerti, komunikasi nggak ngerti, psikologi. Jadi saling menjadi satu dalam rangka untuk memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat. Ini loh menyimpang. Itu rumus yang dihasilkan dari penyuluh itu nanti rumusan atau mungkin metodologi penyuluhannya, atau Bapak nanti Prof yang langsung turun ke lapangan untuk penyuluhan? Ya, kita kumpulkan. Jadi ada suatu momen, misalkan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan Pak Gubernur kan dalam rangka korupsi ora selamat. Gitu kan. Sehingga kita membentuk kompak, forum komunikasi masyarakat Jawa Tengah. Komunitas masyarakat Jawa Tengah. Itu ada beberapa profesi. Kita ngadakan kegiatan pada sekolah, pada NGO, pada kelompok-kelompok tertentu. Metodenya juga banyak ya, Prof? Banyak. Metode ada pada beberapa. Bisa ceramah, bisa game-game. Game-nya itu banyak sekali game-game itu untuk perbuatan menyimpang dan tidak menyimpang. Jadi di sini penyuluhan jangan diartikan kayak penyuluh pertanian dulu, ini caranya enggak. Mencoba mengedukasi dengan cara ini saya salah, ini tidak salah. Jadi sudah modern. Modern itu yang harus kembali. Itulah tugas BNSP.
BNSP membuat 10 kriteria tadi. Waduh, pusing juga. Itu loh yang harus dijawab. 10 kriteria itu ada yang tadi penyuluh pertama, madya, utama. Kalau utama sudah mampu mengendalikan suatu operasional. Nah ini udah di PKS kan belum dengan unsur tuh. Maksudnya itu biar kami kan punya kasih Penkum seluruh Indonesia, kasih Intel seluruh Indonesia, kasih Penkum aja 33, kasih Intel 435 dan kacap. Mereka itu kan tugasnya melakukan penyuluhan dan penerangan. Nah ini sudah di PKS kan belum, biar Prof juga yang mengajarkan kami minimal metode. Kan itu tadi udah dibahas. Kan FISIP nanti kita jajaki untuk kerjasama dengan Puspenkum. Untuk mengembangkan kelembagaan. Maksudnya itu biar langsung sekarang pelaksanaan kita panggil. Langsung kita buat tanda tangan dan ini kan. Gak usah khawatir. Sudah bisa ya Prof ya. Maksudnya itu kapanpun Prof pada saat kami mohon ya untuk narasumber mengajarkan kami untuk siap cara metodenya, penerangan hukumnya, gitu Prof. Yang kamu pertanyaan saya yang honornya sudah siap belum? Jangan sampai ngomong siap dulu, honornya nggak siap. Berbasis anggaran, perencanaan. Karena kita pegawai negeri tidak boleh profesional. Ribet kalau ngomongin honor, Prof. Saya udah bingung jawab, Prof, kalau ngomongin honor, Prof. Gitulah. Prof, kita ini udah menghabiskan waktu Prof selama di Jakarta ini jadinya. Waduh, terima kasih banyak loh Prof. Sekali lagi sehat selalu, banyak, terima kasih, sukses. Dan gak kalah penting Prof, kami tetap mohon dukungan. Siap. Berapa jurnal yang Prof udah tulis Prof? Ya banyak ya Prof. Banyak kan, karena kami dosen tiap tahun wajib buat jurnal. Banyak Mas. Saya banyak tadi lihat aja, aduh luar biasa. Tiap tahun harus kita seminar internasional maupun nasional. Itu harus. Karena kalau guru besar nggak nulis, honornya dicabut Mas. Oh gitu ya. Itu yang wajib ya. Benar. Betul. Bro, bukan dicabut, ditunda. Prof, tapi tulisan jurnal tentang jaksa ada berapa Prof? Apa saja yang sudah pernah diangkat Prof? Atau belum? Banyak Prof. Banyak. Di media massa kemarin kaitannya dengan undang-undang kejaksaan kami juga menyusun. Karena kan rupanya kan dalam undang-undang kejaksaan baru itu ada pemikiran teman-teman APH yang lain bahwa ini jaksa mengambil alih kewenangan pihak lain. Enggak. APH lain. APH lain. Saya melihatnya pendekatan pada teori tadi. Teori tadi. Makanya teori ini perlu masuk, sehingga perlu ada integral. Betul, kebersamaan. Sehingga jangan sampai lempar-lemparan kan gitu loh. Kenapa kalau lempar-lemparan yang salah yang kena adalah tersangka? Sampai kapan saya selesai? Kan gitu loh. Karena ketidakintegralan antara penyidik dan penuntut umum. Gitu loh Mas Dedi. Itu loh. Langkah RUU jaksaannya kan seolah-olah mengambil alih. Lah itu ya enggak seperti itu kan gitu loh. Tapi spiritnya adalah dalam rangka untuk mengkoordinasikan sehingga asas cepat bisa dilaksanakan. Tapi terima kasih lah Prof udah mendukung kejaksaan yang lebih baik nanti ke depan dengan memang yang namanya berbicara RUU Prof, undang-undang Prof itu yang menjadi payung hukum bagi kita untuk bekerja kan. Nah sampai saat ini memang ada banyak karena kan keputusan kan? politis Politis. Jadi rada agak itu dinamikanya sudah wajar ya Prof ya. Kami tunggu masukannya Prof, istilahnya itu ya kritiknya buat kami ngebangun terutama meningkatkan SDM kejaksaan kan akan lebih baik karena yang kita muda apa tua? Muda lah. Yang muda. Yang buat muda-muda kami ini loh Prof gitu loh. Kedepannya biar lebih bersemangat Prof. Prof, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Sukses. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kami. Amin. Siap. Prof, sebelum kita tutup ini ada cenderamata dari Pak Jaksa Agung langsung Prof. Cantik. Ini agenda ini. Cuma isinya sepertinya sangat menarik, tapi jangan dibuka ya Prof. Dibuka di rumah aja Prof. Bisa sampaikan ini Prof. Terima kasih Pak, sangat berguna lagi. Semoga. Terima kasih sekali. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Izin Prof, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Salam.